Guru, akhlak, dan masa depan siswa. Pelajaran akhlak di sekolah dan madrasah, kalau kita menengok ke masa lalu, pelajaran akhlak di sekolah dan madrasah punya jam khusus sendiri dengan guru dan buku khusus. Misalnya, buku akhlak karya Ahmad Amin pernah jadi pegangan murid-murid sekolah di tahun 1920-an sampai pertengahan 1930-an di negara Mesir. Di madrasah ada juga buku pelajaran akhlak karya Syekh Abdul Majid Al-Lubban. Selain itu ada buku lain seperti Pengobatan Jiwa karya Muhammad Al-Muwahhidi dan Kepribadian karya Muhammad Atiyah Al-Ibrashi. Kitab klasik Adab Dunia Waddin atau Adab Dunia dan Agama karya Al-Mawardi bahkan sempat jadi bacaan wajib di sekolah selama 20 tahun di Mesir. Dari sini kelihatan jelas bahwa dulu perhatian pada pendidikan akhlak cukup besar dan benar-benar membentuk sikap para pelajar. Belakangan, pelajaran akhlak digabung ke dalam pelajaran agama. Alasannya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diajarkan dinilai sudah cukup untuk membentuk akhlak. Tapi kenyataannya, pelajaran akhlak malah jadi tenggelam di antara materi agama lain. Mulai dari hukum, sejarah, sampai sirah yang semuanya dirangkum dalam buku tipis dengan halaman terbatas. Kita tidak bisa menolak kenyataan bahwa pendidikan akhlak pertama-tama sangat bergantung pada lingkungan umum di sekolah. Artinya, teladan akhlak harus terlihat jelas dalam sistem pendidikan. Guru misalnya, menjadi contoh dalam melaksanakan tugasnya, menjaga kewajiban agama, dan berpegang pada nilai-nilai Qur'ani. Seluruh kegiatan sekolah pun seharusnya berjalan dalam suasana yang mendorong kebaikan dan menjauhi keburukan. Bahkan acara-acara seperti piknik, ceramah, atau kegiatan kelompok siswa seharusnya dibingkai dengan adab yang tinggi, sambil memanfaatkan setiap kesempatan untuk menanam nilai-nilai mulia di hati para pelajar. Namun, kondisi sekolah sekarang tidak banyak memberi ruang bagi kegiatan pendidikan yang benar-benar mendidik. Ada semacam rasa enggan dari pihak pengelola sekolah untuk tetap berpegang pada ajaran agama. Musola sekolah sering kosong, bahkan ada yang dialihfungsikan untuk hal lain selain sholat. Sementara itu, siswa yang tampil dengan pakaian tidak pantas atau gaya rambut aneh tidak pernah ditegur, sehingga hal-hal yang dulu dianggap salah kini dianggap biasa saja. Akibatnya, banyak pelajar yang tergelincir ke perilaku buruk. Ada penulis yang mencoba meremehkan masalah ini dengan alasan bahwa kasus-kasus tersebut hanya terjadi pada segelintir anak dari kalangan yang kaya. Padahal mereka lupa, api besar biasanya berawal dari percikan kecil. Karena itu, kembali pada disiplin akhlak adalah hal yang tidak bisa ditawar kalau kita benar-benar ingin berjalan di jalur yang benar. Kalau kita sepakat dengan semua itu, lalu berusaha memperbaiki kekurangan akhlak di lingkungan sekolah, maka langkah berikutnya adalah melihat manfaat adanya pelajaran akhlak di masa depan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Di sini kita mencoba menggambarkan kerangka umum kurikulum yang diharapkan di 3 tahap tersebut. Tentu ini hanya berupa usulan awal, sebab penyusunan program yang detail tetap perlu dilakukan oleh tim khusus yang punya keahlian ilmiah, pengalaman pendidikan, dan tentunya keikhlasan dalam memilih serta menyusun materi. Untuk jenjang SD, ini adalah masa pembentukan awal anak. Karena itu, arahan keagamaan harus diberikan sebaik mungkin. Pelajaran akhlak di tahap ini sebaiknya diberikan lewat kisah-kisah yang mendidik, kisah yang mendorong kebaikan dan menjauhkan dari keburukan.
Dalam khazanah Islam ada begitu banyak cerita berharga yang bisa disusun kembali menjadi kisah sederhana dan mudah dipahami anak-anak. Selain itu, penting juga memperkenalkan kisah para nabi dengan urutan yang jelas dan beruntun. Setiap peristiwa dalam kisah itu sebaiknya selalu membawa pesan akhlak seperti sabar, berani, setia, jujur, atau rela berkorban. Anak-anak SD pada dasarnya suka sekali dengan cerita dan mengikuti alurnya dengan penuh antusias. Nah, kisah para nabi, rasul, dan tokoh-tokoh Islam sepanjang sejarah sangat kaya dengan teladan dan makna. Pernah memperhatikan sebagian cerita yang disiarkan di acara anak-anak? Banyak yang hanya berisi hal-hal aneh, mengejutkan, bahkan kadang menampilkan kekerasan. Hal-hal semacam itu justru bisa memberi kesan seolah kekerasan itu sesuatu yang wajar. Memang benar, cerita-cerita semacam itu bisa merangsang imajinasi dan melatih daya pikir. Tapi untuk pelajaran akhlak anak, sebaiknya kita menghindari arah yang terlalu berlebihan. Dalam kisah-kisah Islam, baik yang ada di Al-Quran, hadis, kitab sejarah maupun biografi para tokoh besar, tersedia contoh-contoh nyata yang bisa dijadikan teladan. Karena tokoh-tokoh hayalan sering kehilangan pengaruh kuatnya sebab mereka tidak benar-benar hadir dalam kehidupan nyata, sementara kisah para nabi, ulama, pahlawan, dan para pembaru memberi contoh nyata yang bisa ditiru dengan nilai-nilai luhur yang mampu menarik minat anak untuk berperilaku baik dan mengangkatnya menuju akhlak yang terpuji. Masuk ke jenjang SMP, pelajaran akhlak bisa diberikan lewat dua pendekatan. Pertama, lewat penjelasan langsung tentang nilai-nilai akhlak dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Misalnya, bab khusus tentang kesetiaan, kejujuran, kesabaran, amanah, menjaga kehormatan, ketulusan, cinta tanah air, berbuat baik kepada tetangga, dan lain-lain. Semua itu bisa disertai ayat Al-Quran, hadis Nabi, serta ditutup dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk merenung dan memahami makna dari tiap nilai tersebut. Kedua, lewat kisah nyata, tokoh-tokoh besar menjadi teladan, baik dari masa awal Islam maupun dari zaman yang lebih dekat dengan kita. Sejarah Islam dipenuhi dengan sosok-sosok luar biasa yang perannya bisa menginspirasi siswa. Biasanya anak-anak SMP sangat tertarik dengan tokoh semacam itu, sampai mereka penasaran ingin tahu kelanjutan kisahnya, bahkan mencari penjelasan lebih lanjut dari guru atau orang yang mereka anggap pintar. Sedangkan di jenjang SMA, suasana sudah berbeda. Disinilah muncul masa remaja, masa penuh semangat, harapan dan cita-cita tinggi, tapi juga rawan terbawa arus hawa nafsu. Karena itu pelajaran akhlak di tahap ini harus bisa jadi dorongan untuk mengangkat jiwa, menguatkan tekad, dan menumbuhkan visi ke depan. Materinya pada dasarnya sama dengan yang diberikan di SMP, tapi perlu dibahas lebih dalam dengan uraian yang lebih luas dan contoh-contoh yang lebih nyata. Selain membicarakan keutamaan akhlak, penting juga memperjelas bahaya akhlak buruk yang nyata di masyarakat. Kalau biasanya kita menekankan bahaya dusta, suap, riba, atau ingkar janji, maka di tahap SMA perlu diperluas lagi. Misalnya membahas dampak negatif film cabul, iklan yang merusak moral, tontonan murahan, atau media sensasi yang penuh gambar-gambar tak pantas. Begitu juga dengan kasus nyata yang sering muncul di berita, seperti perampokan, pencurian, penyalahgunaan narkoba, atau perdagangan zat berbahaya. Semua itu bisa dijadikan contoh betapa jauh orang bisa terjerumus kalau meninggalkan nilai akhlak. Buku pelajaran akhlak di tingkat SMA seharusnya menjadi penuntun jiwa dan benteng rohani bagi para siswa. Akan lebih baik kalau kegiatan budaya sekolah juga diarahkan pada hal-hal yang bernuansa keagamaan, misalnya dengan mengisi perpustakaan kelas dengan buku-buku bermanfaat karya para pendidik dan tokoh yang punya nilai luhur.
Guru pembina bisa memberi tugas kepada siswa yang cerdas untuk merangkum beberapa bab atau menyampaikan ringkasan isi buku lewat presentasi siswa. Setelah itu siswa lain diberi kesempatan menanggapi sehingga tercipta suasana diskusi yang sehat dan menumbuhkan semangat demokrasi yang benar. Dengan cara ini, pelajaran akhlak bisa melahirkan semangat kebangsaan dan mendorong siswa untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Kalau seorang siswa menyelesaikan masa SMA dengan benar-benar memahami pelajaran akhlak dari buku-buku yang dia pelajari selama 3 tahun, maka ia akan keluar dengan bekal pertahanan diri yang kuat yang menjagain dari penyimpangan. Ini bukan sekedar teori kosong. Faktanya, siswa yang aktif dalam kegiatan keagamaan di sekolah biasanya lebih berhati-hati agar tidak berbuat kesalahan yang membuatnya dipermalukan atau disalahkan. Sebaliknya, ia justru berusaha menjadi pribadi yang bisa dipercaya oleh teman-temannya. Dan kepercayaan itu tidak datang begitu saja, melainkan setelah melalui pengalaman bersama yang menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Hanya siswa yang berakhlak baik, yang menjauh dari hal-hal yang meragukan yang bisa meraih kepercayaan itu. Jadi, jelaslah bahwa pelajaran akhlak di sekolah menengah atas bukan hanya sekedar pelajaran tambahan, tapi merupakan pondasi penting dalam membentuk karakter siswa. Semua hal di atas berbicara tentang materi pelajaran yang diberikan kepada siswa di 3 jenjang sekolah. Tapi jangan lupa, guru juga adalah sumber pengaruh hidup bagi para murid-muridnya. Keberhasilan pelajaran akhlak sangat bergantung pada sejauh mana guru sendiri benar-benar mengamalkan nilai-nilai yang dia ajarkan. Ia harus menjadi teladan nyata di depan para siswa, sebab sikap pribadi yang memberi pengaruh jauh lebih besar dibanding isi buku pelajaran. Siswa akan selalu memperhatikan gurunya meskipun daya tangkap mereka masih sederhana. Mereka bisa merasakan keadilan guru saat diperlakukan sama tanpa ada perbedaan antara satu siswa dengan yang lain. Dari situlah tumbuh rasa adil dan sikap tidak memihak. Mereka juga bisa melihat keikhlasan guru bila ia sungguh-sungguh dalam mengajar, bekerja penuh tanggung jawab, berusaha memudahkan materi dan menjelaskannya dengan sabar. Guru seharusnya tidak menyia-nyiakan waktu pelajaran untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, kecuali memang ingin memberi jeda sejenak agar siswa bisa segar kembali. Penampilan pun penting, cukup rapi dan wajar, tidak berlebihan dalam kemewahan tapi juga tidak sembrono. Kalau terpaksa menegur siswa karena suatu kesalahan, teguran itu harus seimbang dengan kesalahannya, tidak berlebihan agar tidak meninggalkan luka atau rasa rendah diri. Bila guru pernah berjanji sesuatu, ia wajib menepatinya. Sebab jika ingkar, maka semua nasihat tentang tanggung jawab, kerja keras, dan kesetiaan akan kehilangan makna di mata siswa. Seorang guru akhlak juga perlu peka. Bila ia melihat muridnya murung atau sedang terbebani masalah, ia sebaiknya bertanya dengan lembut, mencoba menumbuhkan kembali semangat dan keceriaan. Karena itu, guru akhlak harus dipilih dari kalangan guru terbaik, sebab misinya bukan sekedar menyampaikan hafalan dan teori, melainkan misi menjadi teladan hidup dalam sikap dan perbuatan. Ketelitian seorang guru dalam menghargai waktu dan memegang teguh aturan perilaku yang benar sebenarnya adalah pelajaran akhlak terbesar yang bisa ia berikan kepada murid-muridnya. Tidak diragukan lagi, sikap seperti ini akan membuatnya mendapat penghargaan yang tinggi dari para siswa. Mereka akan merasa senang saat belajar dengannya, bahkan membicarakan ilmu dan akhlaknya yang baik di lingkungan sekitar. Dan meskipun guru itu beragam wataknya, mereka yang benar-benar berakhlak akan merasa lega melihat usaha mereka berbuah. Tunas-tunas muda yang tumbuh menjadi pribadi indah. Adapun pihak manajemen sekolah, tugasnya adalah mengawasi perilaku akhlak guru sekaligus siswa. Kepala sekolah sebaiknya mengadakan pertemuan berkala dengan para guru, memberikan arahan tentang cara mencapai hasil terbaik. Tetapi rapat-rapat itu tidak akan ada gunanya kecuali bila kepala sekolah sendiri menjadi teladan nyata dalam sikap dan perbuatannya. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan, ia tentu sudah tahu cara meningkatkan mutu ilmu sekaligus akhlak. Kalau kepala sekolah melihat
ada guru yang kurang maksimal, ia bisa masuk ke kelas mereka lalu memberi bimbingan dengan cara lembut, tanpa arogan, tanpa mencari-cari kesalahan. Murid melihat sikap bijak semacam ini akan semakin mencintai sekolah dan lingkungannya, baik terhadap kepala sekolah maupun guru. Dengan begitu, sekolah akan menjadi tempat yang dicintai siswa, bukan lagi terasa seperti penjara yang mengikat mereka berjam-jam setiap hari. Dan mungkin lewat tulisan sederhana ini cukup memberikan alasan kuat mengapa pelajaran akhlak perlu kembali diajarkan sebagai mata pelajaran khusus. Semua itu agar siswa zaman sekarang bisa terlindung dari badai pengaruh buruk yang bisa saja menyeret mereka jatuh ke jurang yang dalam.